sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Bila bertemu ucapkan salam, bila berpisah ucapkan salam. Sesama muslim saling mendoakan. Jawablah waalaikumsalam. Sugeng enjang sedaya pripun kabare? Sugeng enjang sedaya pripun kabare? Sugeng enjang sedaya, sugeng enjang sedaya, sugeng enjang sedaya pripun kabare? Alhamdulillah, semoga anak-anak tetap sehat, ceria, dan semangat. Hari ini hari apa? Hari apakah hari ini? Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal berapa hari ini ya? Coba kita cek di kalender masing-masing. Coba dicek dulu hari ini tanggal berapa. Bulannya? Coba juga ikutan dicek ya. Nah, anak-anak, tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita tidak bertemu ya. Semoga semuanya ini segera berakhir. Oke deh anak-anakku, hari ini Bunda mau cek dulu semangatnya anak-anak semuanya. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Lebih keras lagi, mana semangatmu? Oke deh anak-anakku, hari ini Bunda mau mengajak anak-anak semua bernyanyi sebuah lagu. Lagunya adalah Naik-naik ke puncak gunung. Ada yang sudah hafal lagunya? Oke, kita nyanyi bersama-sama yang sudah hafal. Yang belum hafal, silahkan didengarkan dulu ya. 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Hari ini Bunda mau mengajak anak-anak semuanya untuk bercerita tentang sesuatu. Sebelumnya, Bunda akan menggambar sesuatu. Coba, Bunda mau gambar apakah ini? Kira-kira gambar apa ya ini ya? Gambar apa? Betul sekali, gambar gunung. Wah, siapa yang sudah pernah lihat gunung? Oke, anak-anakku, gunung itu ada banyak sekali di sekitar kita. Contohnya ada gunung apa saja? Yuk, siapa yang tahu? Apa? Kurang keras? Betul, ada gunung berapi yang ada di sebelah sana, sebelah utara, yang rumahnya deket Kaliurang. Siapa? Ada namanya Gunung Merapi. Oke, selanjutnya ada yang tahu gunung apa lagi? Apa kurang keras? Betul sekali, ada Gunung Merbabu dan banyak lagi gunung-gunung yang lainnya. Nah, anak-anakku, di antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi ini ada satu gunung yang masih aktif loh anak-anak. Aktif itu gunungnya masih bisa mengeluarkan lahar panas. Apa itu lahar, Bunda? Lahar itu adalah api yang berasal dari perutnya bumi kita. Nah, laharnya nanti kalau sampai kena manusia bisa meleleh semua. Nah, anak-anakku, Bunda punya sebuah video agar anak-anak lebih tahu seperti apa sih gunung berapi itu. Ini
dia videonya. Gawat, gawat. Hehehe. Kok teriak-teriak sih? Gawat, Kak. Iya, gawat kenapa? Sebentar lagi gunung api akan meletus. Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari temanku. Kamu menyebarkan kabar burung namanya. Aku kan emang burung. Iya. Nih adik-adik, gunung api meletus itu punya tanda-tanda tersendiri. Apa itu, Kak? Kamu belum tahu? Enggak. Adik-adik tahu nggak? Kalau mau tahu, yuk dengerin Kak Ojan akan bercerita tentang kisah gunung api. Di sebuah lereng gunung api, di antara pohon-pohon yang rindang dan hijau, hiduplah berbagai hewan dengan damai dan aman karena dipimpin oleh seekor harimau yang bijaksana. Tapi suatu hari, kedamaian mereka terusik oleh sebuah suara gemuruh yang besar. Monyet-monyet mendengar suara itu, kemudian berkata, "Suara apa itu? Kita harus melaporkannya kepada harimau." Mereka kemudian berlompatan dari satu pohon ke pohon yang lain, dan rupanya tidak hanya monyet yang mendengar suara itu. Semua binatang menuju tengah hutan untuk bertemu dengan harimau. Sampai di tengah hutan, harimau berkata, "Tenanglah, tenanglah, tenanglah. Aku juga mendengarnya. Itu adalah suara gemuruh dari gunung api ini. Itu mungkin adalah salah satu tanda bahwa gunung api ini akan meletus." Apa? Akan meletus? Ya, akan meletus. Tenanglah. Penduduk hutan itu sudah keburu tidak tenang. Mereka panik. Mereka berlarian, berlompatan, berterbangan. Sehingga gaduh sekali di tengah hutan. Harimau berteriak, "Tenanglah. Hei, tenanglah semuanya. Tenanglah. Tenanglah." Semuanya tenang. Kemudian harimau baru melanjutkan pembicaraannya. "Tenanglah semuanya. Gunung api itu sudah menjadi teman baik kita dan teman nenek moyang kita selama berabad-abad. Dia akan memberitahu kepada kita ketika dia ingin meletus. Jadi yang harus kita lakukan adalah tenang, mendengarkan dia, dan bersiap untuk menyelamatkan diri." Sang raja harimau kemudian berkata kepada burung gagak, "Burung gagak, kesini kau." Burung gagak turun. "Sekarang coba kamu terbang ke atas puncak gunung api ini. Lihat situasi di sana." "Siap." Gagak terbang tinggi sekali. Harimau berkata kepada ular, "Ular, coba ke sini." "Siap." Si ular datang dan harimau berkata, "Sekarang kamu coba ke kawah gunung ini dan lihat situasi di sana." Sang ular kemudian pergi dengan sangat cepat ke arah kawah. Sementara itu, sambil menunggu gagak dan ular, serigala mencium bau yang aneh. "Aku mencium ada bau belerang yang sangat menyengat." "Tenanglah, memang ini bau belerang. Dan ketika bau belerang tercium dari jarak jauh, itu juga merupakan salah satu tanda gunung api akan meletus." Tidak berapa lama adik-adik, gagak turun. "Lapor, aku melihat di puncak gunung api sudah terlihat titik api." Ular rupanya juga datang dengan sangat cepat. Dan dia melaporkan bahwa dia melihat sudah terjadi perubahan warna di kawah danau gunung itu. Dan terjadi perubahan warna asap. Kita harus segera menyelamatkan diri, pergi dari tempat ini untuk sementara waktu. Mungkin semuanya setuju. Tapi ada satu binatang
yang rupanya tidak setuju. Dia bilang, Aku tidak mau meninggalkan tempat ini. binatang yang sangat lamban itu adalah kura-kura yang sudah tua. Dia tidak mau meninggalkan hutan. Kata harimau, kenapa kamu tidak mau meninggalkan hutan ini? Aku sudah Terlalu lama. Kamu tidak mau meninggalkan hutan ini karena kamu sayang dengan hutan ini. Iya. Dengarkan semuanya. Hutan ini, gunung api ini memang tempat tinggal kita. Tapi kita harus menyelamatkan diri kita. Dan ini hanya untuk sementara, menunggu gunung ini meletus. Kemudian setelah itu kita akan kembali ke hutan ini dengan tanah yang lebih subur lagi. Kemudian harimau memerintahkan binatang lain untuk membawa kura-kura itu berlari supaya semuanya bisa selamat. Akhirnya mereka kemudian meninggalkan hutan itu, meninggalkan gunung api yang sudah menjadi teman mereka selama berabad-abad untuk sementara waktu, menunggu sampai gunung api itu meletus dan semua menjadi aman dan mereka bisa kembali lagi ke hutan itu dengan aman dan damai. Tuh kan, sekarang kamu dan adik-adik jadi tahu apa saja tanda-tanda jika gunung api ingin meletus. Sekarang aku tahu, Kak. Apa aja? Yang pertama apa? Terdengar suara gemuruh. Terdengar suara gemuruh. Betul sekali. Yang kedua? Yang kedua, tercium bau belerang. Tercium bau belerang dari jarak jauh. Kenapa? Kak, Kenapa? aku mencium bau belerang Di mana? di sini. Itu bukan bau belerang. Yang ketiga? Yang ketiga, terlihat titik api di puncak gunung. Ya, terlihat titik api di puncak gunung. Yang keempat, Berubahnya warna kawah danau dan asap danau di gunung api. Dan yang kelima, aku aja. apa yang kelima? Yang kelima, apa ya? Yang kelima itu, jika sudah mulai terjadi letusan, maka akan ada hujan abu yang tipis. Oh gitu. Tapi kita semua tidak usah panik dan berteriak-teriak. Cukup mendengarkan himbauan dari petugas setempat apa yang harus dilakukan. Gitu ya? Ya, ikuti jalur evakuasi dan selamatkan diri segera dengan aman. Bagaimana videonya? Anak-anak, bagus apa bagus? Tadi kakak siapa namanya ya? Tadi dalam video ada namanya Kak Ojan, betul? Oke, betul. Kak Ojan dari BNPB. BNPB itu kepanjangannya adalah Badan Penanggulangan Bencana, menceritakan tentang tanda-tanda gunung berapi akan meletus. Nah, anak-anakku, kira-kira tadi dalam ceritanya Kak Ojan, siapa yang tahu tanda-tanda gunung meletus itu apa saja? Yang pertama adalah terdengarnya suara gemuruh. Yang kedua, tercium bau belerang yang menyengat meskipun dari jauh. Yang ketiga adalah warna kawah yang berubah. Itu hanya bisa dilihat oleh petugasnya saja, anak-anakku. Keempat adalah terlihatnya titik api di puncak gunung berapi. Nah, dan yang terakhir adalah adanya hujan abu tipis-tipis ketika sudah mulai terjadi letusan gunung berapi. Nah, selain itu ada juga bahaya lainnya
terjadinya longsor dan adanya gempa bumi. Itu adalah beberapa tanda dan juga bahayanya dari gunung berapi. Nah, selain tanda-tanda bahaya dan adanya bahaya-bahaya tersebut, ada juga manfaatnya loh anak-anakku. Setelah terjadi letusan yang besar dan gunung berapi mengeluarkan laharnya yang panas serta mengeluarkan abu-abunya, setelah itu tanah-tanah di sekitar gunung berapi menjadi subur. Karena apa? Karena terkena dampaknya gunung berapi, adanya abu dan juga lahar yang panas. Setelah itu akan menjadi tanah-tanah semuanya menjadi subur kembali. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah membahas apa saja sih yang menjadi ciri-ciri gunung berapi akan meletus dan juga bahaya-bahaya yang ada di sekitar gunung berapi. Nah, untuk pertemuan hari ini, video Bunda hari ini, Bunda cukupkan sekian dulu ya. Semoga kita segera bertemu lagi di sekolah. Nah, jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan. Caranya dengan satu, selalu mencuci tangan. Yang kedua, banyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Oke anak-anakku, diteladan semua anak itu hebat. Kalau begitu, Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.